Nah, menghadapi bulan-bulan Maulid, apa yang dilakukan oleh orang-orang liberal? Orang liberal ini kedoknya macam-macam. Ada kedoknya ya Islam kemajuan, ada kedoknya Islam Nusantara, ada kedoknya ajaran tasawuf. Apa yang disebarkan? Ada yang mengatakan begini, ini kelompok Islam Nusantara. Islam Nusantara itu singkatannya INUS atau aliran Nusantara, disingkat dengan A. Apa kata mereka? Kata kelompok Nusantara ini, Islam Nusantara itu Islam yang baik, yang bagus. Islam Arab, Islam abal-abal. Orang Nusantara orangnya baik-baik, lebih baik daripada orang Arab. Bahkan mereka, kelompok liberal Nusantara ini menjuluki Arab dengan julukan apa? Arab itu kata mereka kadrun. Apa kadrun itu? Kadalgu. Itu gak boleh saudara, gak boleh. Mengapa? Membenci orang Arab itu termasuk sifatnya orang-orang munafik. Cinta orang Arab termasuk sifatnya orang-orang yang bughdul Arab nifaq wa hubbuhum iman. Benci Arab itu kemunafikan, cinta pada mereka keimanan. Mengapa begitu? Karena Rasulullah itu lahir dari bangsa Arab. Dan kita ini harus punya keyakinan bangsa Arab itu lebih baik daripada bangsa Nusantara. Mengapa? Karena Rasulullah lahir di Arab. Rasulullah lahir di Arab itu bukan kebetulan. Kata orang liberal, Rasulullah lahir di Arab itu kebetulan. Mengapa? Dia baik banget, gak seperti orang Arab. Mestinya lahir di Nusantara. Itu bukan kebetulan dan bukan salah. Rasulullah lahir dari bangsa Arab itu merupakan pilihan dan ketentuan Allah. Ini ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dan At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha astafa Kinanata min Bani Ismail. Sesungguhnya Allah memilih suku Kinanah dari keluarga Bani Ismail, dari keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail ini setelah anak cucunya ramai bersuku-suku, maka suku yang dipilih oleh Allah itu suku Kinanah. Maksudnya dipilih bagaimana? Keluarga suku Kinanah ini orangnya baik-baik, orangnya diakui punya integritas, orang-orangnya berwibawa dan disegani dibandingkan suku-suku yang lain. Ini suku Kinanah. Setelah suku Kinanah ini anak cucunya ramai, bercabang-cabang, bersuku-suku. Wastofa min Kinanata Quraisy. Allah memilih suku Quraisy dari keturunan suku Kinanah. Suku Quraisy ini suku yang paling tinggi di antara suku-suku Arab. Suku Quraisy ini suku yang disegani, ditakuti oleh bangsa Arab. Paling disenangi. Itu suku Quraisy. Karenanya di dalam Al-Quran turun surat yang namanya surat Quraisy. Surat Nusantara gak ada di Al-Quran. Yang ada surat Quraisy. Gimana surat Quraisy? Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Karena kebiasaan orang Quraisy. Orang Quraisy disebut oleh Allah. Kalau disebut di dalam Al-Quran, ada kalanya berharga, ada kalanya paling jatuh. Nama-nama yang disebut di dalam Al-Quran itu ada kalanya karena terbaik, ada kalanya karena terjahat. Itu di Al-Quran. Abu Lahab masuk Quran, tapi jahat itu karena masuk Quran. Iblis juga masuk Quran, jahat banget itu, makanya masuk Quran. Quraisy ini dipuji dalam Al-Quran, disebut karena kebiasaan orang Quraisy.
Kebiasaan apa? Mereka punya kebiasaan melakukan perjalanan pada 2 musim. Musim kemarau dan musim hujan. Satunya mereka perjalanan ke Palestina, satunya ke Yaman. Maka bagaimana orang Quraisy dengan kebiasaannya kamu melakukan perjalanan? Falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Tuhannya Baitullah ini. Siapa Tuhannya Baitullah? Yaitu Allah. Mengapa diperintahkan menyembah Tuhannya Baitullah? Allazi at'amahum min ju'. Allah telah memberi makan mereka dari rasa lapar. Artinya apa? Quraisy ini memang diperhatikan Allah. Ketika suku-suku lain di Arab dilanda kelaparan, suku Quraisy tidak dilanda kelaparan. Sehingga karena gak dilanda kelaparan, orangnya gak nakal. Orang lapar itu bahaya saudara. Kalau gak kuat bisa menjadi nakal. Quraisy gak nakal karena gak kelaparan. Wa amanahum min khauf. Dan Allah memberi rasa aman mereka dari ketakutan. Maksudnya bagaimana? Ketika suku-suku lain di Arab ketakutan, ketika suku tetangganya kelaparan, menyerbu suku satunya. Nanti harta bendanya dirampas, orang-orangnya dibunuh atau dijadikan budak. Ketika orang-orang suku Arab melakukan perjalanan, malam-malam dicegat oleh rampok, oleh begal. Lalu harta bendanya dirampas, orang-orangnya dibunuh atau dijadikan budak. Suku Quraisy ini aman. Mengapa aman? Disegani oleh suku-suku lain di Arab. Apabila orang-orang Quraisy melakukan perjalanan, di perjalanan di padang pasir, malam-malam berjumpa dengan rampok. Ditanya oleh rampoknya, dari mana? Dari mana? Orang Quraisy menjawab, kami keluarga Quraisy dari tanah haram Mekah. Akhirnya bagaimana? Perampoknya gak jadi. Mengapa gak jadi? Segan pada orang Quraisy, disegani. Ya mungkin kalau di Aceh dianggap anaknya Abu. Itu orang Quraisy memang disegani. Karenanya kata para ulama kita, orang yang akan bepergian agar aman dalam perjalanan sebelum berangkat baca surat Quraisy. Dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Atau berkunjung ke satu daerah, sampai di sana daerahnya tidak aman, baca surat Quraisy. Aman. Mengapa? Karena orang Quraisy ini oleh Allah diberi rasa ini. Artinya apa? Suku Quraisy ini pilihan Allah. Beda dengan suku-suku yang lain. Setelah suku Quraisy ini anak cucunya ramai, anak cucunya banyak. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Allah memilih keluarga Bani Hashim dari keturunan Quraisy. Artinya apa? Orang Bani Hashim itu dianggap orang-orang yang paling berintegritas, paling disegani di kota Mekah dan paling berwibawa. Karenanya ketika Raja Abrahah datang ke kota Mekah akan menghancurkan Ka'bah, yang ditemui oleh Abrahah siapa? Adalah Abdul Muttalib bin Hashim, kakeknya Rasulullah. Mengapa? Karena beliau tokoh nomor 1 di Mekah. Setelah Bani Hashim ini ramai anak cucunya, wastafani min Bani Hashim. Allah memilih aku keluar, lahir dari keluarga Bani Hashim. Fa ana khiyarun min khiyar. Aku ini adalah pilihan dari sekian banyak golongan yang terpilih. Aku adalah yang terbaik dari sekian banyak golongan yang terbaik. Artinya apa? Keluarga, marga, suku, bangsa yang melahirkan Rasulullah itu lebih baik daripada golongan yang lain. Lebih baik saudara. Karenanya jangan dibilang orang Arab lebih rendah dari Nusantara. Itu ajarannya orang-orang komunis. Itu ajarannya orang-orang Belanda. Mengajak umat Islam di Indonesia agar benci kepada bangsa Arab. Dan pada akhirnya nanti pelan-pelan agar tidak suka Rasulullah. Na'udzubillah min. Ini ajaran Islam. Nah, orang liberal itu bilang juga, orang komunis ya,
Orang yang nggak suka Arab, apa? Arab itu katanya kadrun. Kadrun itu apa? Kadal gurun. Nggak betul itu. Kadal itu nggak pakai baju. Ada kadal pakai baju? Nggak pakai. Orang Arab itu sejak masa jahiliyah pakai baju, pakai gamis, pakai imamah, pakai surban. Itu orang Arab. Dan orang Arab ini yang fanatik ya, yang senang banget pada baju, kadang-kadang kesombongannya diungkapkan melalui baju. Gimana? Dia bikin baju bagian bawah menjuntai di bawah mata kaki. Itu orang sombong dulu pada masa jahiliyah. Karenanya begitu Rasulullah SAW diutus, ditegur itu. Man jarra thawbahu khuyala dakhalan